Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas mengenai topik persamaan kuadrat untuk matematika kelas 10 ya. Oke, kita langsung masuk aja ke topiknya. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, saya akan singgung mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Atau kita singkat dengan PK. Nah, untuk bentuk umumnya kita tahu bahwa dia memiliki bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak berlaku jika nilai A-nya adalah 0, ya, tidak berlaku. Nah, untuk mencari ini, maka akar-akar suatu persamaan kuadrat itu dapat dilihat dari nilai diskriminan. Apa itu yang dimaksud dengan nilai diskriminan? Diskriminan atau kita singkat dengan D, itu memiliki nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, inilah yang menjadi acuan kita. Nah, pada penentuannya nilai diskriminan itu didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama adalah jika D-nya lebih besar 0, maka akan ada dua akar nyata ya. Maka akan ada dua akar nyata. Terdapat dua akar nyata atau kita sebutnya dengan bilangan real. Dan selanjutnya adalah jika nilai D-nya sama dengan 0, maka akan dihasilkan terdapat dua akar kembar ya, terdapat dua akar kembar. Selanjutnya adalah jika D-nya lebih besar 0, maka akan dihasilkan akar-akar nyata berlainan. Terdapat akar-akar nyata dan berlainan. Nah, selanjutnya adalah jika D-nya kecil 0, maka akan dihasilkan akar tidak nyata. Terdapat akar tidak nyata. Atau kita sebut dengan bilangan imajiner. Nah, ini untuk yang pertama. Maka untuk selanjutnya kita masuk ke topik bagian yang kedua. Topik yang bagian kedua ini kita akan bahas bagaimana penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama itu ada dua cara, ya. Terdapat dua cara, yaitu satu, jika D-nya lebih besar 0, maka dapat dilakukan dengan pemfaktoran. Nah, ini dengan pemfaktoran. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C, ingat tadi tidak bisa sama dengan 0 ya. A-nya tidak boleh 0, maka ini bisa dihasilkan A X kurang 1 X kurang X1, X kurang X1 X kurang X2 sama dengan 0. Maka nanti dihasilkanlah misalnya X kurang X1 sama dengan 0, maka X-nya X1. Atau X kurang X2 sama dengan 0, maka X-nya adalah X2. Nah, itulah untuk hasil akar-akarnya. Yang kedua, kamu boleh selesaikan dia dengan menggunakan rumus ya, menggunakan rumus persamaan kuadrat. Kalau tidak bisa difaktorkan, maka kamu boleh masukkan ke X1
X2 minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Nah, itulah dia. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian yang C. Bagian yang C itu kita bicara mengenai jumlah selisih dan hasil kali akar. Ya, jumlah selisih dan hasil kali akar. Jumlah selisih dan hasil kali akar. Nah, jumlah selisih dan hasil kali akar ini jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat, maka bisa kita dapatkan yang pertama menggunakan rumus X1 tambah X2, maka dapat ditentukan nilainya menjadi minus B dibagi A. Yang kedua, jika kamu kurang X1 kurang X2, maka ini jadi minus akar D plus minus akar D dibagi A. Selanjutnya adalah X1 kali X2, maka ini sama dengan C bagi A. Ini semua nilai A, B, C didapatkan dari persamaan kuadrat tersebut yang terdapat pada soal nantinya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kamu tentukan dari sini. Ya, kamu tentukan dari situ. Selanjutnya adalah kalau kita bicara jumlah selisih dan hasil kali akar, nah maka ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Apa saja yang harus diperhatikan bicara jumlah selisih dan akar tersebut? Yang pertama adalah kita lihat untuk yang pertama X1, kalau kamu kalikan dia X1 dikali X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini sama dengan X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 kali X1 kamu kalikan dengan X2. Nah, yang kedua, X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 ini sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3 kali X1, X2 kali X1 tambah X2. Dan yang selanjutnya adalah X1 kuadrat kurang X2 kuadrat ini sama dengan X1 tambah X2 kamu kalikan dengan X1 kurang X2. Ya, dan selanjutnya X1 pangkat 3 kurang X2 pangkat 3 ini sama dengan X1 kurang X2 pangkat 3 ditambah 3 kali X1 kali X2 kali X1 kurang X2. Ya. Dan selanjutnya adalah masuk ke rumus galang kelima, X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4, maka ini sama dengan X1 tambah X2, ini kamu kuadratkan dulu, dikurang 2 kali X1 X2. Nah, ini habis itu kamu kuadratkan dikurang 2 kali X1 ya kali X2 kuadrat. Nah, selanjutnya adalah X1 pangkat 4 kamu kurangkan X2 pangkat 4, maka ini menjadi X1 tambah X2
pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2. Kemudian kamu kalikan lagi dengan X1 kurang X2. X1 tambah X2, ya. Inilah yang bisa kamu dapatkan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu bagian D. Bagian D ini adalah bicara mengenai penentuan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, bagian D, sifat akar persamaan kuadrat. Nah, ini ada yang pertama, jika akarnya itu adalah kedua akarnya real positif, ya, kedua akar real positif, berarti X1 dan X2-nya, kalau X1-nya adalah positif, X2-nya juga positif, maka apa syaratnya? Ini bisa terjadi dengan syarat jika D-nya besar 0, maka X1 tambah X2 besar 0. X1 kali X2 besar 0. Yang kedua adalah kedua akar real negatif. X1 negatif, X2 negatif. Ini terjadi jika syarat D lebih besar 0, X1 tambah X2 kecil 0, X1 kali X2 besar 0. Ya. Selanjutnya adalah kedua akar berlawanan tanda. Berarti ada yang positif, ada yang negatif, ya. X1-nya bisa positif atau negatif. X2-nya bisa negatif atau positif. Nah, ini bisa terjadi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah D lebih besar 0, X1 kali X2 kecil 0. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah kedua akar real berlawanan. Kedua akar real yang berlawanan. Maka X1 minus X2. Nah, ini bisa terjadi dengan syarat. Yang pertama adalah jika nilai D-nya lebih besar 0, X1 tambah X2-nya 0, X1 kali X2-nya kecil 0. Nah, ini yang adik-adik coba untuk kuasain, ya, kalau kita bicara mengenai syarat akar persamaan kuadrat, ya. Nah, sebelum saya sudahin, saya akan coba bahas satu soal untuk mengingat topik yang sudah kita pelajarin di awal video. Yang pertama itu soalnya adalah, ya, akar-akar dari 2x kuadrat dikurang 6x kurang P sama dengan 0. Ini adalah X1 dan X2. Jika X1 kurang X2 sama dengan 5, maka nilai P-nya berapa? Ya, maka nilai P adalah berapa? Nah, coba kita perhatikan di sini. Katanya bahwa akar-akarnya berikut ini. Dan X1 kurang X2-nya ada 5.
maka kita ingat bahwa X1 kurang X2 itu sama dengan min plus minus akar D bagi A. Nah, berarti tinggal kita substitusikan ya nilai 5 ini. Maka ini menjadi 5 sama dengan B kuadrat kurang 4AC bagi A. Dari soal, nilai A-nya 2, B-nya min 6, C-nya min P. Maka 5, B kuadratnya min 6 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali minus P. Kamu bagi dengan 2. Maka kamu kali silang antara 5 dan 2. Maka didapatkanlah dia 10 sama dengan akar 36 tambah 8P. Maka ini jadinya berapa? 10 kuadrat 36 tambah 8P, 100 kurang 36 sama dengan 8P. 8P sama dengan 64, maka P adalah 8. Nah, itulah dia untuk nilai P yang memenuhi untuk soal berikut ini. Semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa untuk adik-adik selalu semangat belajar dan tetap fokus ya. Sukses selalu.